Dos, Mas. Mas Danang. Dadang maning sapa maning nggih? Tolong Gun. Ya, kan. Oh, medit. Ya, Mas Gun. Assalamualaikum. Berdiskusi mengenai apa, Tuan? Mengenai apa, Mbah? Ya, kami sangat terbuka mengenai hal tersebut. Maka dari itu, saya hadir di sini tentunya beserta kebijaksanaan dan ketentuan kami tetap ikuti. Ya, kami mengutamakan musyawarah, Mbah. Baik, silakan Mbah. Manggilnya Mbah. Mbah. Silakan Mbah. Monggo Mbah, kata hati yang lebih luas. Bermusyawarah mengenai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mbah Kimang. Baik, Mbah. Beberapa hari ini, saya mendapatkan laporan bahwasanya ada beberapa manusia yang melanggar peraturan-peraturan di wilayah Laranggrio ini. Dan setelah saya selidiki, duduklah Pak. Itu ternyata kalian semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Sebenarnya, apa sejatinya maksud dan tujuan dari kalian? Seperti ini, Mbah. Ya, saya mengetahui dan saya mengakui saya memang bukan asli sini. Namun, saya dikasih mandat langsung oleh salah satu, mungkin bisa dikatakan pejabat di desa sini, bahwasanya ada keluh kesah yang dimana ada tanah yang seluas 7 hektar amat sangat sayang sekali bila mana tidak bisa dimanfaatkan. Yang pertama, mereka tidak mengetahui alasan apa sebenarnya di balik ini semua. Mereka hanya dituntut untuk mengikuti sebuah peraturan, sedangkan peraturan itu tanpa dasar. Berangkat dari informasi tersebut, jujur, hati kami tergugah. Kami ingin sekali mengetahui alasan-alasan apa sebenarnya kenapa di Laranggrio ini tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan yang saya tahu, bumi ini adalah milik kita bersama, maka marilah kita manfaatkan serta kita nikmati dari semua hasil yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Saya di sini selaku sesepuh ataupun tetua di wilayah Laranggrio ini ingin memberitahu kepadamu bahwasanya adanya peraturan itu diciptakan. Sesepuh Laranggrio itu tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap mereka yang tinggal di wilayah sekeliling dari tanah Laranggrio. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kau sudah tahu jika kau melanggar dan melakukan hal-hal yang dilarang di wilayah ini, apa sebab dan akibatnya?
Ya saya tahu, mereka semua akan terkena sihir. Jika mereka hanya mengikuti dan mengiyakan semua yang terjadi di sini, kasihanlah mereka. Ada beberapa yang ingin saya ajukan kepada jenengan selaku tetua di sini. Satu, sebutkan satu alasan saja yang masuk akal larangan itu dibuat. Itu satu. Yang kedua, kenapa hanya berlaku kepada manusia saja sesuatu itu terjadi buruk, bukan kepada hewan? Dibuktikan banyaknya hewan di sini baik-baik saja. Banyaknya orang merumput di sini pun baik-baik saja untuk ternaknya. Ya. Yang ketiga, bila mana itu adalah sebuah kepentingan, bila mereka semua hanya diam, itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Saya datang bukan atas dasar saya lebih pintar dan lebih hebat dengan mereka. Namun saya datang atas dasar agar permasalahan ini selesai ke akarnya. Paling tidak, para warga mengetahui jelas aturan yang selama ini mereka ikuti. Seperti itu, Mbak. Seperti ini, para manusia. Kenapa para sesepuh dan tetua di wilayah Laranggrio ini benar-benar mematenkan dan menetapkan peraturan itu kepada siapapun makhluk, manusia ataupun bangsa seperti saya, agar tidak memanfaatkan hasil dari tanah di Laranggrio ini? Itu yang pertama. Ada sosok yang hebat, ada sosok yang kuat di balik itu semuanya. Itu alasannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, awal muasal kenapa di sini menjadi sebuah kutukan itu adalah adanya sebuah sumpah serapah yang dimana itu dilakukan oleh seorang nenek-nenek. Darwin, Saya mendengar cerita itu. Itulah alasannya. Baiklah, jika itu alasan, kenapa? Itu kan sudah terjadi ratusan tahun. Ya, sekarang kita balik saja dengan banyaknya tetua di sini, sesepuh di sini. Ya, kita bersatu menjadi satu untuk menumbangkan sosok besar di balik ini semua. Itu sudah pernah terjadi. Termasuk ayah saya dan para tetua-tetua terdahulu berusaha untuk melawan sosok besar yang ada di balik sumpah serapah yang awalnya terjadi. Namun yang ada banyaknya korban yang berjatuhan. Gersangnya wilayah-wilayah yang dibatasi dari sekeliling tanah Laranggrio ini. Mereka akan sangat menderita dengan kesulitannya. Mereka akan kekurangan. Mereka akan terkena penyakit. Mereka akan terkena dan ditimpa sebuah musibah. Tahu kesalahannya apa? Kesalahan kami tidak mampu dan tidak bisa untuk berhadapan dengan sosok besar yang ada di belakang tanah Laranggrio ini. Bila mana itu sudah berat, bila mana merasa tidak mampu, jangan halangi seseorang ya, yang memang sudah mewakafkan dirinya untuk kemaslahatan. Ya, saya tahu, dan sebenarnya kami semua tidak ingin menghalangi siapapun bagi mereka yang ingin melawan sosok besar itu. Namun di sini yang perlu diketahui, apakah keselamatan bagi mereka para makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya di sekeliling
wilayah Laranggrio ini itu bisa terjamin. Dan yang kedua, kami tidak mau ketidakpastian itu terulang kembali seperti dahulu.